Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan selalu lancar rezekinya. Amin ya. Oke, yang pertama-tama gue pengen bilang terima kasih banget nih karena kalian sudah mampir lagi di channel Cerita Tidur Randy bersama gue, Randiansah. Nah, kali ini gue bakal menceritakan tentang biografi seseorang juga ya guys ya. Kali ini gue bakal menceritakan tentang Pak Tirto Utomo. Beliau merupakan sosok pendiri dari brand Aqua. Gimana kisahnya dan perjuangannya? Oke, langsung aja ya, kita lanjut. Nah, jangan lupa dulu untuk subscribe channel saya ya jika kalian suka dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan, oke? Pak Tirto Utomo ini lahir pada tahun 1930 di kota Wonosobo di Jawa Tengah ya. Masa-masa kecil Pak Tirto Utomo ini sama seperti anak-anak yang lainnya ya guys. Dia suka main, dia suka jajan, menghabiskan waktu bersama teman-temannya, hingga dia pun beranjak menjadi seorang remaja. Nah, pada saat itu Pak Tirto Utomo ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada, ambil jurusan Ekstensi Hukum Surabaya. Nah, walaupun Pak Tirto Utomo berkuliah, dia tetap mencari uang dengan cara bekerja di Jawa Pos pada saat itu ya. Dan walaupun Pak Tirto Utomo ini berkuliah sambil bekerja, karena kan kalau orang bekerja itu kan menyita banyak waktu ya guys ya. Jadi biasanya kan kuliahnya itu suka terhambat karena memang pekerjaannya. Tapi hebatnya Pak Tirto Utomo ini, dia tetap bisa lulus dari universitas itu kurang dari 4 tahun, tepatnya pada tahun 1954. Jadi dari sini kita bisa lihat ya kecerdasannya Pak Tirto Utomo. Dia bisa membagi waktu untuk pekerjaannya dan juga untuk dia kuliah pada saat itu. Nah, setelah Pak Tirto Utomo ini lulus dari Universitas Gadjah Mada Surabaya, dia pun melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia Jakarta ya. Dia mengambil jurusan Fakultas Hukum juga pada saat itu. Nah, setelah Pak Tirto Utomo lulus dari UI, akhirnya dia bekerja di Permina, atau saat ini kita sebut itu perusahaan Pertamina. Jadi memang pada saat itu bukan Pertamina guys namanya, tapi Permina ya. Nah, di sini dalam waktu 5 tahun Pak Tirto Utomo itu sudah mendapatkan jabatan yang cukup menjanjikan ya. Dia menjadi kepala divisi hukum dan juga penjualan luar negeri pada saat itu. Jadi Pak Tirto Utomo ini sering banget untuk pergi-pergian ke luar negeri, menjumpai klien dan juga dengan berbagai urusan perusahaan pada saat itu. Karena memang jabatannya Pak Tirto Utomo pada saat itu jabatan yang cukup tinggi ya, dimana banyak banget orang-orang yang ingin menjabat dalam divisi tersebut guys. Nah, pada tahun 1971, jadi si Pak Tirto Utomo ini ada schedule untuk bertemu dengan delegasi dari Amerika Serikat guys. Nah, tetapi pertemuannya ini dia batal karena istrinya si delegasi Amerika Serikat ini sakit perutnya guys. Nah, setelah diperiksa ternyata si istrinya ini karena sering mengkonsumsi minuman yang kurang berkualitas, akhirnya dia sakit perut. Jadi karena air ya, jadi si istri delegasi Amerika Serikat ini sakit perut karena airnya yang kurang bagus gitu. Nah, si Pak Tirto Utomo ini melihat kejadian ini, dia berpikir kalau dia ingin membuat air yang berkualitas sangat bagus banget, yang jernih, yang diminum itu orang merasakan kesejukan guys. Nah, si Pak Tirto Utomo ini sangat yakin kalau memang dia membuat usaha minuman ini bakal sangat maju guys. Karena memang pada saat itu ya, atau pada tahun 1970-an itu tidak ada sama sekali orang yang menjual minum dalam kemasan. Nah, awal mula perjuangan Pak Tirto Utomo untuk
memulai bisnis aqua dimulai dari sini guys. Untuk mewujudkan kemauannya ini, Pak Tirto Utomo ini menyuruh adiknya yang bernama Slamet Utomo untuk magang ya di perusahaan Pokris Thailand yang mereka itu sudah memproduksi minuman dalam kemasan itu dalam waktu kurang lebih 16 tahun guys. Jadi Pak Tirto Utomo ini menyuruh adiknya untuk belajar gimana cara membuat minuman yang bagus, yang sehat gitu ya. Dan juga gimana caranya untuk membuat kemasan minuman itu yang steril guys. Jadi minuman ini bisa berkualitas tinggi ya. Tidak menyebabkan sakit perut lagi seperti pada istri delegasi Amerika Serikat yang tadi saya ceritain itu. Disinilah minuman sehat keinginan Pak Tirto Utomo itu akan dimulai guys. Nah setelah 2 tahun adiknya ini belajar di perusahaan air kemasan di negara Thailand tadi, akhirnya pada tahun 1973 tepatnya itu Pak Tirto Utomo mendirikan perusahaan yang bernama PT Aqua Mississippi. Jadi sebenarnya namanya itu bukan Aqua guys ya, pas pertama kali dibikin itu, tapi namanya Puritas ya. Tapi karena memang beberapa temannya Tirto Utomo ini berpikir kalau Puritas ini namanya itu aneh banget gitu loh, susah untuk disebutin. Nah oleh karena itu akhirnya Pak Tirto Utomo mengganti namanya dengan Aqua guys, yang sudah kita kenal hingga sekarang. Produk Aqua sih memang bagus ya guys ya, karena memang sekarang juga banyak banget sih memang minuman-minuman yang air kemasan gitu. Cuman kalau kita kemana-mana itu pasti kita ngomongnya belinya Aqua. Nggak mungkin, walaupun sekarang ada le mineral dan yang lain-lain, kita nggak mungkin belinya bang belinya le mineral, itu nggak mungkin. Pasti kita belinya bang ada Aqua gak, karena memang Aqua ini menjadi pionir minuman dalam kemasan pertama di Indonesia guys. Jadi orang pikirannya itu ya Aqua, bukannya kalau beli bang beli mineral, tapi bang beli Aqua. Bener gak? Pasti kalian juga kan kayak gitu. Nah pada saat air kemasan Aqua ini diproduksi guys dan siap untuk dipasarkan, di situ banyak banget kendala dan juga penjualannya tuh begitu sulit guys. Karena memang kan pada saat itu orang-orang berpikir ya, ke Tirto Utomo tuh ini orang gila sama aneh, masa air yang bisa kita masak gitu. Kalau zaman dulu kan dimasak ya. Jadi orang-orang berpikir ngapain gue harus beli air gitu loh pada saat itu. Padahal gue bisa masak di rumah. Nah tetapi kan memang yang dijual si Tirto Utomo ini air yang berkualitas tinggi guys. Jadi beda dong sama air-air yang dimasak yang ada di rumah. Kan kalau emang orang-orang zaman dulu itu kan biasanya dia ngambil air dari sumur guys. Memang sih air sumur itu cukup jernih guys, tapi kualitas airnya itu tidak sebagus dengan Aqua pada saat itu. Kalau sekarang kan kita melihatnya pH-nya ya, pH air. Jadi pH-nya semakin tinggi berarti kualitasnya semakin bagus. Biasanya kan orang berpikir seperti itu. Nah 3 tahun pertama ini Tirto Utomo dan juga timnya itu bener-bener sangat ibaratnya udah pusing gitu loh, karena penjualannya itu begitu-begitu aja gitu loh. Orang dikasih gratis pun itu tidak ada yang mau guys. Memang untuk menjadi sesuatu yang pertama di saat kita memulai itu memang sangat sulit guys. Kita harus bisa memberikan pemahaman dan juga pemasukan kepada masyarakat tentang apa yang kita dijual, tentang apa yang mau kita tawarkan ke mereka, kualitasnya seperti apa, bedanya seperti apa. Itu memang semua harus dijelaskan guys. Karena memang kalau nggak kayak gitu, orang-orang nggak tahu tentang produk kita gitu loh. Sama seperti Aqua ini, kita bisa masak di rumah, ngapain kita harus beli. Jadi pada saat itu Tirto Utomo benar-benar dianggap gila dan juga aneh, karena air memang dijual sama dia, padahal kita bisa minumnya gratis seperti itu. Nah karena keadaan penjualan yang sangat-sangat sulit pada saat itu guys, akhirnya Tirto Utomo dan timnya ini mengadakan sebuah pertemuan, meeting lah ya, kalau sekarang kita bilang itu lagi meeting. Di situ mereka menaikkan harga Aqua ini nggak tanggung-tanggung guys, 3 kali lipat dari harga awal mereka mau jual. Nah anehnya setelah
persetujuan itu dan mereka coba menjual lagi ke kalangan-kalangan yang elit lah ya, yang ke atas, itu laku Aqua guys. Jadi mungkin kalau misalkan pada saat itu si Tirta Utomo menjual dengan harga yang sangat murah, orang menilainya kualitasnya tuh kurang bagus, apaan sih ini, kayak gitu kan. Tapi kalau harganya tinggi, orang-orang bakal berpikir, wah ini mungkin produk yang cukup bagus kali ya. Entahlah apa yang ada di pikiran orang-orang pada saat itu. Intinya ketika harga Aqua ini dinaikkan 3 kali lipat, penjualannya itu cukup bagus guys. Karena mereka menyasar kalangan ekspatriat pada saat itu. Dan juga si Tirta Utomo ini menjual ke apa ya, kayak semacam pekerja konstruksi gitu, dan mereka dikasih minum Aqua, mereka yang merasa seger guys. Jadi tenggorokannya tuh enak gitu loh, beda sama air yang mereka minum dengan air biasa, itu beda gitu loh. Mungkin sekarang juga kita bisa merasakan ya, kalau kita masak air di rumah atau misalkan kita beli Aqua gitu loh ya, itu pasti rasanya beda banget guys. Di tenggorokan pun dia beda, karena mereka menjualnya kualitas gitu loh. Nah, ketika kualitas dijual, maka orang-orang merasakan dampaknya. Nah, disitulah produk pasti bakal naik guys, seperti itu. Nah guys, strategi yang tim Tirta Utomo lakukan selain menjual ke kalangan atas, mereka juga menitipkan masing-masing toko itu 3 botol Aqua guys. Nah, katanya sih ya, kenapa 3 botol Aqua? Kalau misalkan 2 Aquanya kejual, berarti kan sisa 1, dan akhirnya berarti kan itu laku. Intinya sih seperti itu. Mereka pengen tuh para orang yang punya toko ini berpikir kalau misalkan Aqua ini laku karena memang tinggal 1. Mungkin itu strategi marketing si tim Tirta Utomo ya, untuk mendobrak pemasaran Aqua, dan juga biar orang-orang toko itu mau nyetok Aqua guys di tokonya. Jadi pada saat itu sedikit demi sedikit itu Aqua mengalami penaikan dalam penjualannya hingga saat ini guys. Gue yakin banget kalian yang menonton video ini, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau nenek-nenek, kakek-kakek sekalipun, pasti sudah pernah merasakan produknya Tirta Utomo ini. Dan otomatis kalian bisa merasakan bagaimana kualitas yang ada di Aqua ini. Nah, pesan dan kesan yang bisa kita ambil dari perjalanan Pak Tirta Utomo dalam mendirikan perusahaan Aqua atau minuman dalam kemasan, itu kita dalam berjuang itu jangan pernah menyerah guys. Kalau misalkan kita percaya dalam satu hal bahwa produk ini kalau misalkan gua bikin atau gua jual bakal laku, ya udah lakuin aja terus. Memang untuk menjadi sesuatu yang pertama seperti Aqua ini di Indonesia ini, itu memang tidak mudah guys. Begitu perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa. Jatuh bangunnya itu luar biasa. Penolakan dan dianggap gila dan juga aneh itu harus kita makan dalam sehari-hari ketika kita berjuang. Tapi pada akhirnya jika perjuangan kita ini membuahkan hasil seperti Pak Tirta Utomo yang orang-orang menyukai produk Aqua hingga saat ini, ya dia udah tinggal nyantai aja gitu loh. Dia tinggal gimana ya, tinggal metik jeripayah dia selama ini guys. Jadi seperti itu ya. Intinya kita harus terus berjuang dengan apa yang kita yakinin. Nggak usah peduli apa kata orang. Orang mau suka mau senang terserah. Orang mau ngejek kita, mau bikin mental kita ngedown, itu nggak usah peduli lah. Intinya kita harus yakin sama diri kita sendiri. Biarin orang-orang, keluarga nggak yakin dengan apa yang kita lakuin, setidaknya kita yakin sama apa yang kita lakuin. Gitu guys. Kalau memang kalian suka sama cerita ini, jangan lupa di subscribe ya guys ya. Mungkin sekian aja untuk cerita kali ini tentang Pak Tirta Utomo, sang pendiri Aqua. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang, atau memang yang berlebihan sekalipun, gue mohon maaf banget ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa menemani kalian sampai kalian tertidur, atau bisa menemani waktu gabut kalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.